Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, ada kerepan pagi tadi? Ada. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita baca doa dulu. Perhatian semua, doa dulu. Semoga setelah kita berdoa ini, pikiran kita terbuka dalam menerima pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, baik. Selanjutnya Bapak absen dulu. Azila Azhar, ya. Khairil Amri, Azija. Nah, anak-anak semua, jadi untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan lagu Garuda Pancasila, ya? Supaya rasa nasionalisme kita terhadap budaya kita itu semakin apa? Ya, semakin semangat, semakin tebar ya rasa nasionalisme kita, ya. Nah, jadi semuanya coba berdiri, kita lakukan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Allah mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus nomor sejahtera, negara Silakan duduk. Nah, baik semua, anak-anak semua. Jadi setelah kita melakukan Garuda Pancasila tadi, semoga rasa nasionalisme kita tidak hilang, ya. Nah, selanjutnya adalah anak-anak apa ini bertanya, apakah kalian tahu itu robot? Tahu robot, ya? Pernah lihat? Ya, robot. Ini Bapak ingin bertanya sama kalian. Robot itu, bagaimana robot itu bisa mendapatkan harta karun? Apakah ya? Ada langkah-langkahnya, ada tahapannya, gitu. Iya. Nah, baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang yang masuk pelajarannya adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah pembelajaran kita yang pertama, nanti kita setelah belajar ini kita bisa mengidentifikasi permasalahan sederhana dan memecahnya menjadi bagian kecil atau dekomposisi. Yang kedua, setelah kita belajar ini nanti kita bisa menyusun algoritma, ya. Apa itu algoritma? Yaitu langkah-langkah sistematis, ya, untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menentukan pola dalam data atau permasalahan sehari-hari. Yang keempat, menghubungkan prinsip berpikir komputasional
KA. Nah, yang kelima, menunjukkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis dalam proyek kelompok. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok, yaitu membuat sebuah proyek. Ya, membuat proyek yaitu bagaimana robot bisa mendapatkan data ya. Baiklah semua, jelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu adalah berpikir cara berpikir dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk sistematis. Dengan komputasional itu ada 4 komponen, seperti ada di depan ya. Nah, 4 komponen. Yang pertama itu ada istilahnya decomposition. Nah, apa itu yang dimaksud dengan decomposition? Yaitu seperti membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Artinya ada masalah besar bisa diselesaikan menjadi masalah kecil. Contohnya, ini menyusun resep dibagi menjadi bahan alat langkah, resep makanan. Ya, nah, kita kan misalnya membuat satu makanan, ya kan? Sebelumnya kita pasti menyiapkan dulu resepnya apa saja. Nah, itu kan perlu kita berpikir kan? Pertama apa dulu kita siapkan, yang kedua apa, gitu kan? Nah, yang kedua komponen utamanya berpikir komputasional tadi adalah pattern recognition atau mengenali pola. 4, allocation atau membuat langkah-langkah penyelesaian. Atau menyusun langkah-langkah urutan. Contohnya, menyalakan kompor, ya, taruh panci, memasukkan air, tunggu mendidih. Nah, ini langkah-langkah apa ini? Memasak air. Ya, bagus bisa ya. Ini adalah contoh langkah-langkah dalam masak air. Itulah logaritmanya. Ada langkah-langkah dalam menyelesaikan satu masalah. Itu ada dasar coding. Apa itu dasar coding? Coding adalah cara memberikan instruksi itu perintah ya. Cara memberikan perintah ke komputer agar melakukan sesuatu. Nah, itu coding. Nah, dasar yang perlu dikuasai apa saja? Instruksi atau perintah. Contoh robot maju 2 langkah, itu kan instruksi. Nah, ya kan? Nah, misalnya nanti kalau di komputer kan ada instruksinya, kita klik kan? Kita klik, berarti maju dia 2 langkah. Urutan bagaimana? Langkah harus urutan, jika salah urutan hasilnya berbeda. Artinya langkahnya itu harus sesuai yang urutan. Nah, kalau tidak urutan, pasti nanti hasilnya akan berbeda. Tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Yang ketiga ada pengulangan. Pengulangan itu mengulang instruksi yang lebih efisien. Jadi instruksinya itu diulang lagi, perintahnya diulang lagi supaya lebih tepat. Nah, contoh maju 1 langkah kali 5 kali. Nah, berarti sama dengan load 5 langkah. Nah, misalnya maju 1 langkah kali 5 kali berarti. Nah, selanjutnya yaitu ada istilah dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah kepanjangan daripada KA ya. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Ya, apa itu KA? KA itu apa? Kemampuan komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Kalian pernah mengalami pegang HP? Nah, saat pegang HP itu kok saya maunya ini ya. Ada nggak kadang-kadang muncul terus di HP? Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Ya kan? Terus saya mau lihat ini. Kok pas dipegang HP tiba-tiba muncul itu.
Ya, ada pernah mengalami seperti itu. Saya mau lihat tempat wisata, tapi pas dibuka HP muncul tempat wisata. Seolah HP itu bisa membaca pikiran kita. Nah, itu adalah kecerdasan artifisial. Ya. Kita kaitkan dengan masalah robot tadi, ya. Robot tadi misalnya ingin menuju ke suatu tempat, yaitu tempat harta karun tadi, maka robot itu bagaimana? Harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus ada langkah-langkahnya. Ya, apakah bisa langsung sampai ke tujuan? Tidak. Kalau seandainya ada rintangan, apakah langsung tabrak rintangannya? Buat algoritmanya dulu. Iya, bagus. Jadi anak bapak sudah membagi kalian 3 kelompok. Nah, jadi tugas kalian adalah masing-masing kelompok. Nanti bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, ini di sini ada panduannya petunjuk kerja. Nah, petunjuk kerjanya adalah di sini kalian nanti akan membuat peta gear, ya, peta gear yaitu robot menentukan langkah-langkahnya untuk mendapatkan kata. Ini masing kelompok nanti kalian buat langkah-langkahnya di sini, ya. Nah, kalian isi, misalnya langkah ke satu arahnya kemana? Maju. Misalnya kalian tulis di sini maju. Kalau belok kanan tulis belok kanan. Langkah kedua berarti belok kiri. Tulis di sini belok kiri. Ya, sampai nanti akhirnya sampai ke harta karun. Nah, ini masing-masing kelompok. Nanti kalian kerjakan sesuai kelompok kalian. Ini setelah kalian kerjakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan dan sekaligus memperagakan langkah-langkah yang sudah kalian tentukan di dalam LKPD. Ya, ini Pak bagikan masing-masing kelompok. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, Bapak ingin kalian fokus. Tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terfokus ya. Ya. Baik, jadi sekarang masing-masing kelompok mulai mengerjakan tugas LKPD-nya. Mana yang tidak jelas boleh ditanyakan. Ya, pertama tulis nama dulu. Tulis nama kelompok di atas nama kelompok kelas. Baca petunjuknya. Ya, petunjuknya perhatikan peta gear begini petanya. Yang kedua tentukan posisi startnya di mana, rintangannya di mana, harta karunnya di mana. Nah, nanti setelah kalian tentukan di sini, kalian buat langkah ke satu. Langkah satu berarti maju besar. Langkah kedua belok kanan. Langkah ketiga belok kiri sampai menuju harta karun. Paham ya? Silakan kerjakan. Berarti harta karunnya. Ya, berarti gimana langkah pertama yang kalian tuju untuk sampai ke harta karun? Nah, langkah pertama tuliskan di sini. Nah, ya, ini juga. Pokoknya sudah menyelesaikan LKPD-nya. Jadi koordinasi apa? Kenapa? Sudah siap? Nah, ini Bapak ingin menawarkan dulu sama kalian. Kelompok berapa yang mau duluan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sekaligus memperagakan di depan kelas alat percuma yang sudah kalian buat. Kelompok? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompoknya, tepuk tangan untuk kelompok 3.
kerjakan seperti instruksi yang sudah Bapak kasih tahu untuk kita tadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiara Ramadhani, Selvi Aprenda, Ganti Gunawan. Kelompok 2 kelas 6. Gimana hasil kerja kalian? Fotokirnya gimana? Petakirnya? Nah, itu kan posisi dulu. Posisi dulu hasil yang kalian kerjakan. Coba. Sesuai yang kalian kerjakan ya. Nah, gimana? Apakah sudah sesuai di sini ya? Sudah sesuai di sini. Oh, di situ. Nah, terus posisi robotnya di mana? Robot situ. Kata karirnya? Kata karirnya di mana? Gimana kata karirnya? Yang posisi robot siapa? Jadi kata karirnya di posisinya sudah betul. Kemudian hasilnya kalian buat. Nah, berarti langkahnya gimana? Algoritmanya gimana? Berarti dengan posisinya Maju ke depan 1 langkah. nah, benar enggak? Nah, Maju ke kanan 1 langkah. ya, kanan, mana kanan? Ya, Maju ke depan 2 langkah. maju ke depan 2 langkah. Ya, Maju ke kiri 1 langkah. maju 1 langkah. Ya. Betul ya? Sampai kata Kak? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Ya, silakan dulu. Nah, selanjutnya adalah kelompok 1. Silakan presentasikan hasil kelompoknya ke depan sesuai seperti kelompok yang lain tadi. Nah, silakan dulu. Nah, LKPD-nya sama Bapak. Itu Bapak nilai masing-masing kelompok. Ya. Nah, di dalam kita mengerjakan kelompok tadi dan hasil proyek yang kalian buat tadi, Bapak akan menilainya masing-masing kelompok ya. Nah, di situ kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa dalam kita menuju harta karun itu, kita bisa membuat langkah-langkah yang paling lebih tepat ya. Nah, lebih tepat itu bagaimana supaya sampai ke tujuan harta karun. Yang jelas tujuannya adalah mendapatkan harta karun. Jadi dalam pembelajaran kita tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian dapatkan dalam pembelajaran tadi? Apa? Ya? Apa? Tentang apa? Tentang robot, tentang coding. Ya. Jadi dalam pembelajaran tadi dapat kita buat pengetahuan penegasannya adalah bahwa berpikir komputasional tadi adalah berpikir dalam memecahkan masalah secara sistematis, kaitan dengan dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, baik. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap kita itu menuju ke suatu tempat ataupun apa yang mau kita buat itu tidak langsung apa? Ya, tidak langsung jadi ya. Pasti ada langkah-langkahnya dulu. Nah, misalnya kalian itu mau menyuci pakaian, berarti cuci pakaian itu kan pertama perlu disiapkan sabunnya, ya sabunnya itu dipakai untuk cuci, cucian dimasukkan ke dalam air, ya kan? Ya itu tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah dalam mencuci, ya. Nah baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita selesai pembelajaran, maka ada baiknya kita baca Al-Fatihah.
kita pada hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.